Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, kita ada di pertemuan ke-8 setelah UTS untuk mata kuliah aplikasi perangkat lunak rekam medis di Fashiankes. Jadi untuk pertemuan yang ke-8 hari ini kita akan membahas tentang aplikasi inventory. Mari langsung saja daripada berlama-lama kita ke bagian indikator penilaiannya. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan kembali macam-macam tampilan yang digunakan pada aplikasi bagian inventory. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan kembali macam-macam menu yang digunakan pada aplikasi bagian inventory. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan kembali bagaimana cara menggunakan aplikasi bagian inventory. Mari langsung saja kita ke materinya. Inventory. Jadi pengertian inventory menurut Wibowo pada tahun 2009 menyebutkan bahwa sistem inventory keluar masuk barang adalah kegiatan yang terdiri dari data masuknya barang, data retur, serta data persediaan barang yang melaporkan seluruh transaksi keluar masuk barang dari per hari sampai per bulan. Menurut Asauri pada tahun 2016 pada bukunya nomor 225 menyatakan bahwa sistem inventory adalah sekumpulan kebijakan dan pengendalian yang memonitor tingkat inventory dan menentukan tingkat mana yang harus dijaga, bila stok harus diisi kembali dan berapa banyak yang harus dipesan. Secara umum, tujuan dari pengaplikasian software inventory adalah memudahkan proses mencatat mutasi setiap jenis persediaan yang disimpan di gudang, mengurangi terjadinya human error selama proses penginputan, dan penginputannya itu dilakukan secara sekaligus. Biasanya difungsikan untuk memudahkan proses pengawasan oleh manajemen perusahaan hingga mengurangi resiko kehilangan barang. Jadi secara umum, untuk sistem inventory ini adalah sistem yang mengatur semua ketersediaan barang yang ada di dalam suatu organisasi. Baik itu mau di perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan, bidang kesehatan, ataupun perusahaan di bidang yang lainnya. Itu pastinya sistem inventory ini sangat penting sekali. Karena apa? Karena di situ semua aset yang ada di dalam sebuah perusahaan tersebut akan dicatat di sini. Bukan hanya berbentuk barang saja. Biasanya untuk aset-aset di sini pun, jadi kalau kita bicara tentang kesehatan, itu bukan hanya sekedar barang saja, tapi jasa-jasa seperti apa saja itu merupakan sebuah inventory atau biasa secara umum itu kita sebut sebagai inventaris. Bisa barang bergerak, barang tidak bergerak, ataupun dalam bentuk jasa yang diberikan. Seperti itu. Kenapa harus ada di pelayanan kesehatan? Jadi program dikembangkan bertujuan untuk mempermudah pelayanan kesehatan dalam mengelola data agar lebih cepat, ketepatan dalam pengolahan data, dan meningkatkan keakuratan mengatur keluar masuknya bahan baku maupun produk jadi di rumah sakit, klinik, puskesmas, dan sebagainya. Jadi untuk program inventory ini diperuntukkan untuk mempermudah pelayanan kesehatan. Kalau kita bicara di pelayanan kesehatan, contohnya kita bicara tentang unit rekam medis. Di unit tersebut tentunya memerlukan banyak sekali barang-barang di situ. Contohnya, formulir, ada komputer, ada lemari penyimpanan, ada klip, ada meja, dan yang lainnya juga. Apabila kita tahu stok formulir kita itu tinggal berapa jumlahnya, misalkan, baik, ternyata kita membutuhkan formulir untuk beberapa hari ke depan untuk melakukan restock formulir. Nah, biasanya fungsi dari aplikasi inventory ini adalah memantau berapa jumlah aset yang kita miliki. Baik aset itu sekecil apapun. Jadi kalau misalkan di sebuah tempat pelayanan kesehatan, semua barang keluar masuk yang ada di gudang itu akan dicatat. Fungsinya untuk apa? Fungsinya ada banyak sekali. Bagi manajemen mungkin bisa mengatur administrasi dari barang yang dimilikinya. Apabila data tersebut itu tercatat secara rapi, baik itu mau harian, mau bulanan, ketika kita melihat laporannya,
kita bisa melihat rata-rata kebutuhan barang yang biasanya, kalau misalkan kita bicara tentang barang sekali pakai, misalkan formulir. Jadi kalau kita bisa tahu, oh ternyata formulir yang dibutuhkan dalam per hari itu segini, atau per minggu itu segini. Nah, itu akan memudahkan dari manajemen untuk meramalkan kebutuhan formulir yang ada untuk masa depannya. Jadi jangan sampai salah, jangan sampai miss, atau ada sesuatu yang terlewatkan. Karena apa? Kalau kita menganggap remeh terhadap stok yang kita miliki atau aset yang kita miliki, itu akan membahayakan dan akan menyulitkan kita di masa depan. Jadi jangan sampai kalau misalkan kita itu bergerak di bidang pelayanan kesehatan, kemudian kita akan kehabisan stok dari formulir untuk dicetak misalkan seperti itu, ataupun barang-barang yang lainnya misalkan ballpoint, ya semuanya, hal sekecil apapun itu, jangan sampai semuanya itu tidak diperhitungkan. Kalau misalkan tidak diperhitungkan, otomatis dia akan mengganggu proses pelayanan kesehatan. Bukan hanya itu saja, untuk aplikasi inventory ini juga akan mencantumkan stok-stok seperti obat, alat-alat yang sekali pakai, dan juga biasanya di inventory itu juga ada keterangan-keterangan yang membantu kita untuk memanajemen inventaris. Biasanya kalau obat itu ada nama perusahaannya, ataupun ada tanggal expired atau kadaluarsa dari obat tersebut. Nah, kalau misalkan kita punya data yang lengkap seperti itu, kita akan mudah sekali untuk manajemen aset yang kita miliki. Jangan sampai obat yang dimiliki di sebuah pelayanan kesehatan itu kadaluarsa. Itu akan membahayakan untuk pasien maupun untuk manajemen pelayanan kesehatan. Apa saja hal yang bisa diawasi dengan menggunakan aplikasi inventory? Yang pertama, produk. Produk adalah seperangkat atribut baik berwujud, termasuk di dalamnya masalah warna, harga, nama pabrik, nama tokoh penjual atau pengecer, pelayanan pabrik, serta pelayanan pengecer yang diterima oleh pembeli guna memuaskan keinginannya. Jadi yang ditampilkan di dalam sistem inventory tersebut adalah produk yang di dalamnya itu ada keterangan warnanya itu apa, harganya itu berapa, nama pabrik manufacturer-nya itu apa, distributornya itu siapa yang memberikan stok ke tempat kita. Itu semuanya ada di dalam sistem inventory. Berikutnya adalah harga. Pengertian harga, nilai, dan utility merupakan konsep yang saling berhubungan. Yang dimaksud dengan utilitas adalah suatu atribut yang melekat pada suatu barang, yang memungkinkan barang tersebut dapat memenuhi kebutuhan atau need, keinginan atau wants, dan memuaskan konsumen atau satisfaction. Jadi untuk harga ini juga sangat penting sekali di dalam inventory, terutama dalam proses bisnis. Contohnya seperti ini. Kalau perusahaan itu membeli barang dari sebuah perusahaan, pasti ada harga sebelum dan setelah barang tersebut itu dijual. Seperti halnya obat dan juga macam-macam. Nah, dari keuntungan-keuntungan tersebut nantinya itu akan memberikan dampak ke manajemen untuk mengembangkan dari bisnis yang ada di situ. Pasti ada di situ. Tidak mungkin sebuah rumah sakit itu memberikan harga yang asal-asalan atau menjual barang yang harganya itu sama dengan harga belinya. Pasti kalau misalkan itu terjadi, maka pelayanan tersebut akan bangkrut. Karena nantinya keuntungan-keuntungan yang didapatkan dari situ diperlukan untuk membayar dari karyawan yang ada dalam pelayanan kesehatan. Berikutnya adalah pemasok. Pemasok adalah suatu organisasi atau lembaga yang menyediakan atau memasok produk atau pelayanan kepada konsumen. Jadi untuk pemasok ini juga akan dicantumkan di dalam sistem inventory-nya. Berikutnya adalah penjualan. Penjualan adalah suatu sistem kegiatan pokok perusahaan untuk memperjualbelikan barang dan jasa yang perusahaan hasilkan. Dalam penjualan terdapat dua macam, yaitu sistem penjualan tunai dan sistem penjualan kredit. Ini secara umum ya. Jadi kalau misalkan kita itu ibaratkan di dalam pelayanan kesehatan, itu sistem penjualan itu ada dua. Yang pertama adalah pembayaran secara tunai atau mandiri. Yang kedua adalah penjualan yang biasanya itu
melibatkan asuransi, karena asuransi itu tidak akan membayar secara langsung, tetapi asuransi itu dibayar secara berkala oleh pihak asuransi. Contohnya seperti itu. Gudang adalah tempat penyimpanan sementara dan pengambilan inventory untuk mendukung kegiatan operasi bagi proses operasi berikutnya, ke lokasi distribusi atau kepada konsumen akhir. Berikut ini akan saya jelaskan tentang fungsi dari gudang itu sendiri. Yang pertama adalah menyimpan barang untuk sementara waktu sambil menunggu giliran untuk diproses. Jadi gudang itu berfungsi untuk menyimpan barang sebelum diproses. Kalau misalkan ada barang yang datang, itu kan tidak mungkin langsung diberikan kepada unit-unitnya. Tetapi kemungkinan barang tersebut itu akan disimpan sementara waktu di gudang untuk dilakukan pencatatan inventaris dulu. Yang kedua adalah memantau pergerakan dan status barang. Jadi kalau misalkan kita itu awalnya tadi barang kita terima di bagian gudang, kemudian dilakukan pencatatan. Nah, fungsi gudang sendiri juga memantau pergerakan dan status barang. Jadi misalkan barang ini harus didistribusikan ke tempat mana, ke unit mana, itu nanti akan selalu dicatat di bagian inventory-nya. Agar apa? Agar barang tersebut itu terdistribusi secara benar dan tidak hilang. Maka dari itu semua proses inventaris itu harus dilakukan pencatatan secara lengkap dan detail. Yang ketiga adalah meminimumkan biaya pergerakan barang, peralatan, dan karyawan. Jadi misalkan kalau kita itu ada gudang di situ dan kemudian pencatatannya itu jelas, itu akan meminimumkan biaya pergerakan barangnya. Fungsi yang keempat adalah menyediakan media komunikasi dengan konsumen mengenai barang. Jadi fungsi gudang adalah menyediakan komunikasi dengan konsumen mengenai barang yang ada di situ. Yang kelima adalah titik penyeimbang antara inventory dan barang. Jadi fungsi gudang ini sebenarnya sangat kompleks sekali dan juga banyak. Karena apa? Fungsi gudang ini akan mempengaruhi segala aktivitas yang ada dalam proses inventarisasi produk maupun jasa dalam suatu pelayanan. Jika inventory berlebihan, diletakkan di gudang. Setelah itu bagian gudang harus memastikan bahwa inventory atau barang disimpan dengan baik, terjaga kondisinya, dan tercatat statusnya sehingga tidak ada modal perusahaan yang hilang akibat kesalahan pengawasan di gudang. Maka dari itu tadi disebutkan bahwa semua barang yang di situ harus dicatat secara detail. Baik itu ukuran barangnya juga kadang tuh ada. Satuannya itu ada biasanya. Berapa liter, kalau misalkan berapa cc, kalau biasanya bentuknya itu cairan, ataupun ukurannya itu berapa banyak, kadaluarsanya itu kapan, pemasoknya itu siapa, mulai harga, bentuk fisiknya itu seperti apa, kalau misalkan obat dia itu sirup atau tablet atau kapsul, itu semuanya itu harus dicatat secara detail di situ. Oke, langsung saja kita ke bagian antarmukanya. Yang pertama adalah aset. Di sini saya memberikan contoh dari sistem informasi puskesmas di Kota Kediri. Ini adalah menu aset atau inventaris yang dipakai di Simpus Kota Kediri. Yang pertama ada master barang. Itu adalah fasilitas yang digunakan untuk mengelola data barang, baik barang inventaris dan barang yang habis pakai. Terus kemudian ada perolehan barang, yaitu fasilitas pendataan asal perolehan barang dan hal-hal terkait transaksi perolehan. Nah, untuk bagian perolehan barang ini juga harus dicatat. Jadi apakah barang itu didapat berdasarkan membeli secara mandiri, didapatkan dari pemerintah, ataupun barang tersebut didapatkan dari hibah dari seseorang, seperti itu. Jadi di sini juga ada keterangan yang harus dituliskan sumber atau perolehan barang tersebut itu didapat dari mana. Terus kemudian ada perubahan nilai barang. Itu fasilitas untuk melakukan perubahan terhadap nilai barang terkini. Jadi misalkan kalau ada barang dan itu memiliki harga dan biasanya itu harganya itu update, harganya itu berubah, ataupun kalau misalkan ada inventaris yang kita miliki, misalkan harga bangunan itu kan pasti harganya itu semakin hari semakin naik. Nah, itu juga sebenarnya dicatat di bagian inventaris ini. Dia masuknya nanti akan ada di barang tidak bergerak. Jadi nilai dari bangunannya itu berapa, itu kan pasti ada update seperti itu. Ataupun kalau misalkan kita bicara tentang obat,
Nah, misalkan ada kenaikan harga obat lah. Nah, itu akan dicatat di perubahan nilai barang. Terus kemudian ada master lokasi atau unit, yaitu fasilitas pendataan lokasi atau unit penerima barang. Oke, pada lokasi unit ini, pada master lokasi ini atau unit, di situ akan dicatatkan semua lokasi-lokasi yang ada di dalam pelayanan kesehatan tersebut. Menu berikutnya adalah mutasi atau transfer barang. Jadi adalah sarana pendataan atau perpindahan penempatan barang. Jadi misalkan ada barang yang dipindahkan dari unit ke unit yang lainnya, itu akan dicatat di bagian mutasi atau transfer barang. Misalkan ada penempatan barang inventaris yang awalnya itu ada di unit A, kemudian harus ada perubahan diletakkan di unit B. Maka di bagian mutasi atau transfer barang inilah yang akan mengatur dari perpindahan barang tersebut. Terus kemudian ada laporan-laporan, yaitu berbentuk laporan terkait manajemen barang. Jadi untuk biasanya itu setiap akhir bulan atau akhir tahun itu akan ada laporan-laporan yang mencatat semua transaksi barang atau aset yang ada di pelayanan kesehatan tersebut. Dari seberapa banyak kebutuhan yang sudah dipenuhi di situ, barang apa saja yang sudah keluar, barang apa saja yang sudah masuk, itu nanti akan dicatat di bagian laporan-laporan yang ada di situ. Fungsinya untuk apa? Ya fungsinya balik lagi. Dengan adanya kita mengetahui pola-pola dari barang yang keluar dan masuk, apalagi barang yang sudah keluar, barang yang sudah dipakai, kita bisa meramalkan berapa jumlah kebutuhan barang yang harus dipenuhi apabila kita dalam jangka waktu tertentu. Jadi misalkan polanya, misalkan saat dalam minggu ini ternyata barang yang dibutuhkan itu sebanyak ini, kemudian di minggu berikutnya jumlah barangnya itu meningkat, di kemudian lagi barangnya meningkat, berarti bisa kita ramalkan bahwa kita harus memenuhi kebutuhan barang, di mana kebutuhan barang tersebut itu akan meningkat dari waktu ke waktu. Nah, ini ada input master barang. Jadi kalau misalkan di situ ada barang baru atau barang yang sebelumnya belum ada tercatat di situ, mereka harus menginputkan di bagian master data barangnya. Itu ada induknya itu apa, kodenya itu berapa, nama barang, jenisnya dari barang, itu barang inventaris, barang bergerak, atau macam-macam. Nah, itu akan dicatat di bagian situ tadi. Nah, di bagian input master barang ini juga akan menampilkan semua master barang yang ada di dalam pelayanan kesehatan. Di situ ada contohnya alat kedokteran gawat darurat, alat kedokteran jantung, dan macam-macam di situ. Berdasarkan jenis dan juga levelnya. Di situ juga dicatat kodenya itu apa. Nah, ini adalah tampilan dari master barangnya. Kalau di bagian sebelumnya tadi dia itu ada bagian inputnya. Nah, sekarang itu menampilkan semua barang-barang yang ada di pelayanan tersebut. Nah, ini masih ada kaitannya dengan yang awal tadi. Di situ berapa jumlahnya itu harusnya juga ada di situ. Jadi semua barang inventaris yang ada di pelayanan kesehatan harus dicatat. Berikutnya ada pelayanan aset. Ada menu pelayanan aset. Di situ ada laporan aset, daftar inventaris barang, daftar inventaris ruangan, dan daftar perolehan barang. Kalau misalkan data inventaris barang itu berarti data yang dimiliki oleh perusahaan atau pelayanan kesehatan sementara saat ini. Kalau daftar inventaris ruangan itu ruangan atau unit-unit apa saja yang dimiliki oleh pelayanan kesehatan. Daftar perolehan barang ini dipergunakan untuk menampilkan perolehan barang-barang dari mana saja asalnya. Nah, itu nanti akan ada di bagian laporannya. Nah, ini adalah contoh bentuk dari laporan inventaris barang. Di situ ada nomor, lokasinya di mana, ruangan apa, kode barang, ada nama barangnya, nomor seri, merek, tahun, bukti kepemilikan, kondisi, dan keterangan. Semuanya tercatat di situ. Ini untuk Puskesmas Campurjo. Oke, ini adalah referensi yang saya ambil. Setelah ini akan saya demonstrasikan tampilan-tampilan yang ada dalam sistem inventory tersebut. Nah, ini adalah tampilan dari inventaris Puskesmas Balowerti. Jadi di situ tadi sudah ada, saya jelaskan di situ ada master barang, ada perolehan barangnya dari mana, perubahan nilai barang, ada master lokasi atau unit,
ada mutasi, ada laporan-laporan, ada master ruangan, dan penghapusan barang. Jadi untuk di master barang ini dia akan menampilkan semua informasi inventaris yang sudah dimiliki. Contohnya di situ ada alat kedokteran gawat darurat, sampai banyak sekali di situ. Ada gedungnya apa saja yang dimiliki, aset-aset yang dimiliki itu apa saja. Nah, itu akan dicatat di situ semuanya. Oke, jadi di sini itu ditampilkan master data barang yang dimiliki oleh puskesmas. Jadi misalkan kalau ada penambahan barang itu tinggal ditambahkan di sini. Jadi kode barangnya itu apa, terus nama barangnya itu apa, jenisnya itu inventaris atau barang sekali pakai, habis pakai gitu akan dituliskan di sini. Kemudian akan dilakukan penyimpanan. Seperti itu. Jadi berikutnya adalah perubahan nilai barang. Jadi ini adalah fasilitas yang digunakan apabila ada perubahan nilai barang. Jadi nanti kalau misalkan itu ada perubahan nilai barangnya, itu akan dilakukan pencatatan yang ada di sini. Jadi seperti halnya ada berita acara untuk perubahan nilai barangnya atau update dari nilai dari suatu barang. Berikutnya adalah master lokasi atau unit. Di sini nanti akan ada tercatat tempat-tempat atau lokasi penerima barang. Biasanya itu ada lokasi seperti kelurahan, nama-nama daerah seperti itu. Ini adalah master lokasi dari inventaris. Di sini ada Karangsari, Genteng Kulon, dan macam-macam. Terus kemudian ada mutasi atau transfer barang. Jadi misalkan kalau ada barang yang dia itu harus dipindahkan ke lokasi lain, itu berita acaranya itu harus dituliskan di sini. Terus kemudian ada laporan-laporan. Di sini ada daftar inventaris barang. Nanti kita ketikkan lokasinya mana, terus kemudian akan ditampilkan dalam bentuk tabel Excel kalau misalkan ada. Kemudian ada inventaris ruangan yang dimiliki, nanti ruangannya apa, lokasinya di mana, itu akan ditampilkan juga di situ. Nah, ini adalah laporan aset misalkan di daftar perolehan barang. Jadi misalkan kalau ada hibah dan macam-macam, itu akan dicatat di sini. Misalkan kita cek pada tahun 2019. Oke, di sini ada nomor buktinya, asal barangnya itu dari hibah, sumber dananya dari APBN berupa UPS, komputer klien, dan juga server. Harganya tidak dicantumkan karena hibah ya. Terus jumlahnya ada berapa, itu akan dituliskan di situ. Seperti itu. Kemudian ada master ruangan. Ini ruangan-ruangan apa saja yang dimiliki oleh pelayanan kesehatan tersebut. Ini kalau di Puskesmas Balawerti ini ada tata usaha, ada loket, ada poli-poli, dan juga apotek, dan banyak lagi. Nah, itu semuanya itu juga harus terdata di sini. Ada kodenya juga. Terus kemudian kalau misalkan ada barang yang harus dilakukan penghapusan atau salah, ataupun barang tersebut sudah kadaluarsa atau sudah tidak dipakai lagi, itu berita acaranya itu harus dituliskan di sini. Jadi master data tadi seperti penghapusan, perubahan nilai barang, itu semuanya itu harus ditulis berita acaranya. Jadi apa alasannya dirubah, apa alasannya dihapus, itu semuanya itu harus ada pencatatannya. Seperti itu. Ini adalah bagian dari aset atau inventaris atau inventory dari pelayanan kesehatan. Ini contohnya di Puskesmas Balawerti. Jadi sebenarnya untuk inventory sendiri itu manfaatnya sangat banyak sekali ya. Bukan hanya yang saya sebutkan awal tadi, sebenarnya itu lebih kompleks lagi. Jadi untuk tujuan dari inventory sendiri adalah pencatatan produk yang sudah ada di situ, baik itu harga produk, produk yang bisa dijual, ataupun pencatatan harga pokok produk yang diterima kembali atau
karena retur penjualan. Jadi misalkan kalau ada terjadi gini, ada produk yang ternyata di situ itu tidak memenuhi kualitas. Nah, itu juga harus dicatat juga di bagian inventarisasi. Jadi fungsinya kalau yang tadi itu untuk itu, terus ada untuk perusahaan sendiri pun juga ada fungsinya. Itu memudahkan perusahaan dalam memantau posisi stok saat ini, bisa memudahkan perusahaan dalam menghasilkan laporan atau informasi bagi pemegang kekuasaan di situ, memudahkan perusahaan melakukan restock, memudahkan perusahaan untuk mengelola vendor atau dari mana obat tersebut itu didapatkan. Misalkan gini, ada paracetamol, contohnya seperti itu. Paracetamol itu kan macam-macam vendornya atau perusahaannya. Nah, itu nanti kalau misalkan kita menggunakan aplikasi inventaris ini, kita juga bisa terbantu vendor mana yang akan nantinya itu kita pakai untuk penyediaan atau stok barang ke tempat pelayanan kesehatan kita. Nah, itu juga fungsi dari inventarisasi. Kemudian juga meminimalisir biaya yang dikeluarkan akibat kesalahan manusia, mengurangi lead time selama proses produksi dan pemesanan barang. Jadi kalau misalkan kita menggunakan sebuah sistem itu akan mempersingkat waktu dan mengurangi lead time. Terus kemudian kita juga bisa manajemen saldo atau kita bisa estimasi kebutuhan dana yang berapa yang harus kita miliki. Terus kemudian bagi bea cukai pun juga akan termudahkan di situ, memudahkan untuk mengontrol pergerakan persediaan barang dalam suatu perusahaan atau tempat pelayanan kesehatan. Kan pasti tempat pelayanan kesehatan itu juga harus membayar pajak. Itu juga akan membantu Dirjen Pajak dan Cukai untuk mengestimasi biaya besaran pajak yang harus dibayarkan. Seperti itu. Baik, mungkin dari saya itu langsung saja kita ke bagian diskusi. Silahkan bagi yang memiliki pertanyaan atau ada sesuatu yang harus didiskusikan, silahkan drop pertanyaannya di bagian diskusi. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bisa bermanfaat. Langsung kita ke bagian diskusinya.